Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Setiawan Felix di pembelajaran penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah, pada minggu ini teman-teman, kita akan mempelajari mengenai masalah ataupun materi administrasi penyuluhan pertanian, yaitu menciptakan efektivitas dan efisiensi program di lapangan. Langsung saja masuk ke slide yang pertama. Memahami inti dari administrasi penyuluhan pertanian. Administrasi penyuluhan pertanian itu adalah seluruh proses pengelolaan kegiatan penyuluhan yang meliputi tahapan fundamental yang diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan yang tujuannya adalah memastikan tercapainya sasaran penyuluhan secara efektif dan efisien. Fondasi pengelolaan administrasi berfungsi sebagai dasar utama dalam pengaturan alokasi sumber daya manusia dan material, pembangunan tugas yang jelas, serta koordinasi yang solid antar penyuluh dan lembaga terkait. Yang kedua ialah keterarahan program. Dengan administrasi yang terstruktur, kegiatan penyuluhan tidak dilakukan secara acak, melainkan berjalan dengan secara terarah, memiliki tolak ukur yang jelas ataupun terukur, dan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan ataupun akuntabel. Administrasi yang baik mengubah program yang terpisah-pisah menjadi sebuah sistem yang terintegrasi dan berdaya guna. Sedangkan tujuan dan fungsi esensial administrasi penyuluhan itu ada beberapa poin nih teman-teman. Masuki tujuannya dulu ya. Tujuan strategis yaitu regulasi dan pengarahan, mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan penyuluhan di lapangan agar berjalan secara tertib dan mencapai tingkat efisiensi operasional yang maksimal. Yang kedua, integrasi program, menjamin adanya keterpaduan yang harmonis antara rencana program yang telah ditetapkan, ketersediaan sumber daya yang dialokasikan, dan peran aktif pelaksana penyuluhan di setiap tingkatan. Dan yang ketiga adalah kemudahan monitoring, memfasilitasi proses pengawasan yaitu monitoring dan evaluasi yang akurat terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh setiap kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan. Sedangkan dari fungsi operasionalnya itu sendiri, yang pertama adalah alat manajemen, berfungsi sebagai alat kunci untuk perencanaan yang matang, perorganisasian sumber daya, dan koordinasi terpadu seluruh kegiatan penyuluhan. Yang kedua adalah dasar pengambilan keputusan, menyediakan data dan informasi yang valid yang dibutuhkan sebagai dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan strategis dan penyusunan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Serta yang terakhir nih teman-teman, yaitu sebagai sarana komunikasi, menjadi jembatan komunikasi yang efektif dan transparan antara penyuluh, kelompok tani yang dibina, dan berbagai instansi pemerintah atau swasta terkait. Perlu diketahui teman-teman, ada 5 komponen kunci administrasi dan akuntabilitas. Administrasi penyuluhan yang efektif terbagi menjadi 5 komponen kegiatan utama yang harus dilakukan secara konsisten oleh setiap penyuluh di lapangan. Yang pertama ialah perencanaan ataupun planning, meliputi penyusunan rencana program kerja tahunan, penetapan jadwal rincian kegiatan, dan kalkulasi kebutuhan sumber daya yang memuat anggaran, materi, serta alat bantu. Yang kedua adalah pelaksanaan ataupun action, pengaturan logistik dan operasional teknis kegiatan penyuluhan, memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga adalah pencatatan ataupun recording, aktivitas mendokumentasikan setiap detail kegiatan, termasuk daftar hadir peserta, topik bahasan, metode yang digunakan, dan hasil diskusi di lapangan. Dan yang keempat adalah pelaporan ataupun reporting, penyusunan dan pengiriman laporan secara periodik, mulai dari laporan harian, mingguan, bulanan, hingga kepada atasan ataupun instansi terkait. Dan yang terakhir adalah pengarsipan ataupun archiving, penyimpanan seluruh data, dokumen, dan bukti fisik penyuluhan secara sistematis dan aman untuk memudahkan proses audit, evaluasi kerja, dan referensi tindak lanjut di masa depan. Administrasi yang terkelola dengan baik adalah kunci utama untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas program penyuluhan kepada semua pemangku kepentingan. Nah, yang terakhir ialah implementasi praktis dan kesimpulan akhir. Ambil aja seperti contoh kasus penyuluhan pengendalian hama terpadu ataupun PHT. Administrasi yang dilakukan penyuluh meliputi beberapa langkah penting. Di antaranya yang pertama ialah pencatatan partisipasi, mencatat daftar hadir resmi dari setiap petani ataupun anggota kelompok tani yang terlibat. Yang kedua ialah dokumentasi visual, mengambil foto ataupun video sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, termasuk kondisi pertanian sebelum dan sesudah diintervensi. Yang ketiga adalah laporan hasil diskusi,
merangkum poin-poin penting, pertanyaan, dan kesepakatan yang dicapai selama sesi diskusi ataupun pelatihan di kelompok tani. Dan yang keempat adalah evaluasi adopsi, melakukan survei kecil untuk mengevaluasi sejauh mana sih teknologi atau praktik PHT ini telah diadopsi dan diterapkan oleh petani pasca penyuluhan. Dan yang terakhir adalah pengarsipan data. Semua data yang didokumentasikan seperti daftar hadir, foto, serta hasil diskusi ataupun evaluasi disimpan dalam folder terstruktur menjadi bukti untuk laporan akhir dan perencanaan siklus kegiatan berikutnya. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini dulu materi pada minggu ini. Kita lanjut di materi minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.